Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, rekan-rekan kelas 9 SMP Asda, perkenalkan nama saya. Maaf, tadi kayak jumper sound. Yang nggak tahu filmnya berarti jadul, nggak gaul. Baik, perkenalkan nama saya Hairul Makmun. Kemarin kalau nggak salah saya udah share itu ya, kurikulum vitae. Nah, inilah aslinya saya. Ya, kalian boleh panggil saya Pak Hairul ataupun Pak Hairul. Di sini saya dipercaya SMP Asda untuk mengajar kalian di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. SMP Asda kelas 7, kelas 8, kelas 9. Secara tidak langsung saya menggantikan Ibu Ilmi ya yang sedang ada tugas lainnya di SMP Asda. Baik ya. Selanjutnya mungkin saya akan mempelajari. Saya akan mengadakan pembelajaran secara daring ini secara interaktif. Mungkin suatu saat ya ada video conference lewat Zoom ataupun Google Meet ataupun Cloudex yang lebih simpel kalau emang data kalian Telkomsel semua. Karena apa? Di situasi Covid ini alhamdulillah Telkomsel lagi baik-baiknya. Ada paket murah ya. Baik ya. Selanjutnya untuk materi kelas 9 SMP Asda itu udah kita saya share seminggu sebelumnya, itu tentang reproduksi ya, reproduksi pada manusia. Tapi hati-hati, ini hanya sekedar ilmu ya. Ini hanya sekedar ilmu dan harus secara ilmu itu seharusnya dipahami ya, dipahami dulu, dipahami diaplikasikan ya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, baik ya. Bukan sesuai dengan keadaannya tapi sesuai dengan kebutuhannya. Baik ya. Dalam kesempatan ini untuk rekan-rekan kelas 9 SMP Asda, saya untuk memperkenalkan diri nanti saya akan share video perkenalan saya di video lainnya di saya. Nanti kalian masuk aja ke Google Classroom kelas 9 SMP Asda, nanti saya share via grup kelas dari saya japri dulu ke wali kelas kalian SMP 9 kelas 9 SMP Asda. Nanti kalian join, nanti segala informasi, segala kegiatan, segala tugas numpuknya di Google Classroom. Ya alhamdulillah dalam kesempatan ini kita secara daring, maka kita lebih interaktif lagi by video ya, by video ini ya, ataupun itu ataupun ini ya. Kita mengenal kamu, mengenal saya, mengenal lainnya. Oke ya, sip. Oke, terima kasih rekan-rekan kelas 9 sudah menonton video ini. Tapi saya akan masuk materi tentang reproduksi. Saya akan menyingkat waktu. Saya hanya minta waktunya 20 menit ya. Ya, karena recording ini saya lakukan malam. Jadi matanya agak sedikit sepet ya karena ngantuk juga. Juga keterbatasan bukan keterbatasan sih. Ya manusia wajib tidur lah tiap hari. Kalau nggak tidur manusia yang lainnya. Saya akan memindahkan diri saya dulu ya, agar lebih interaktif lagi kita belajar informasinya. Baik ya. Untuk kelas 9 SMP Asda. Oke, perhatikan saya pindah. Saya kecilkan dulu saya di sini. Oke. Nah, siap-siap saya akan munculkan Windows-nya dan juga saya akan munculkan Windows-nya. Sip. Nah, di sini kita belajar tentang sistem reproduksi. Oke.
Saya lihat dulu posisi saya di view saya. Saya agak geseran ya. Oke. Ini. Oke. Oke, cukup. Saya akan mempercepat waktu. Sekedar ilmu nanti dipelajarin di SMA juga kalau kalian mau pelajarin tentang apa namanya sistem reproduksi ini. Untuk kelas 9 yang jelas saya gambarin gimana. Kelas 9 itu peralihan dari masa kanak-kanak ke remaja. Kenapa? Kalau kanak-kanak kan masih belum tahu mana baik mana buruk. Tetapi kalau sekarang kalian remaja sepatutnya kalian tahu baik mana buruk. Kenapa? Kalian pasti tahu duit. Siapa yang nggak tahu duit? Siapa yang lebih milih 2000 daripada 100.000? Nah, kalau tahu 100.000 dipegang, berarti kalian udah dewasa, ya. Berarti tahu mana baik dan mana buruk. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Ya, karena setiap makhluk hidup itu, sebentar saya buat pointer dulu ya. Oke. Alhamdulillah saya ada studio nih, jadi bisa aktivasi buat video pembelajaran learning kita lewat via video ini. Oke, oke, ke bahasan dah. Oke, 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 mana kursornya? Oke. Ada iklan sedikit. Nah, di sini dia nih muncul. Sip. Kenapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Nah, untuk mempertahankan populasinya, untuk mempertahankan jumlahnya. Jadi kalau tidak ada reproduksi lagi, ya, maka dinamakan kepunahan. Ya, kepunahan. Kalau punah, tidak ada lagi produksi, ya, maka siap-siap namanya dihapus di atas bumi ini, ya, ya karena punah. Tapi insya Allah manusia nggak akan punah sampai akhir kiamat, ya. Kenapa? Karena manusia itu diperintahkan sama Allah khalifah di muka bumi adalah manusia. Jadi kalau kita sebagai khalifah, kita tuh harus mencontohkan baik kepada semua yang dipimpinnya. Contohnya apa? Terhadap tumbuhan kita rawat, terhadap binatang kita kasih makan, terhadap apa lagi? Benda mati juga sama, air ya, air sebenarnya benda hidup ya. Semua itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ar, yang pernah saya bilang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, segala sesuatu di bumi dan langit itu bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita mengaplikasikan mensyukuri atas semua nikmat yang Allah telah berikan, dari nafas yang masuk ke hidung, dari omongan yang selalu lidah yang bisa merasakan manis, asam, manis, asam, pahit, ya, dan lain sebagainya, dan juga bisa mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya kan? Kita patut syukuri. Kenapa? Karena kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya kita harus merawat, ya, kita jaga kelestariannya. Baik, nah tadi saya bilang populasi reproduksi makhluk hidup bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya supaya tidak punah. Demikian juga manusia, proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia, memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kalau Allah itu menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, maka yakinlah tidak ada yang setengah laki, tidak ada yang setengah perempuan. Ya, karena Allah itu sudah menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, ya kan? Nah, kalau ada yang setengah-setengah, berarti bukan tidak mengindahkan ciptaannya, ya, tidak mengindahkan rasa syukurnya dia lahir di atas bumi ini. Karena apa? Ini iklan ya. Keep the current color scheme supaya tidak muncul lagi, and don't show this message again. Ya ini ya. Oke. Kita itu terlahir di bumi ini sebagai pemenang. Kenapa saya bilang pemenang? Winner.
winner. Do you know winner? Ya. Apakah kamu tahu tentang pemenang? Maksudnya gini, setiap ibu, ya, nih kalau guru IPA tuh kudu wajib bisa gambar biarpun zamannya jelek, ya. Anggap aja gambarnya bagus, ya. Pokoknya yang stickman, ya kan, awalnya dari guru fisika itu. Oke ya. Ini ibu, ya. Ini bapak. Nah, dalam kesempatan ini bapak pengen punya anak. Nih anak. Anaknya masih gini dulu biar biar nanti tambah. Nah, bapak ngajak ibu buat anak, ya, supaya memunculkan produksi baru untuk memetakan keberadaannya. Nah, bapak menyumbangkan eh, sperma dia untuk ke ibunya, ya, untuk bisa melahirkan. Nah, muncullah kita di muka bumi ini. Nah, sperma itu membuat jutaan-jutaan sel yang akan jutaan, ya, bahkan miliaran malah. Jutaan bahkan miliaran untuk membuahi sel telur yang pada si ibu ini. Nah, yang bisa menempel telur dan jadi anak, ya, itu hanya satu telur. Bisa nanti yang nempel misalkan 10 nih, yang lahir cuma satu atau dua. Nah, jadi dari jutaan sel, jutaan sperma yang dikerahkan pasukan dari bapak kita ke ibu kita, yang muncul cuma satu anak, ya kan, yaitu kita nih. Nah, kita itu sudah mengalahkan berjuta-juta miliaran dari sperma bapak kita itu untuk menghasilkan manusia baru, ya kan. Jadi jangan, kalau kita merasa the winner, jangan merasa canggung, ya. Anggap aja kita hidup dunia ini dipercaya sama Allah menjadi khalifah. Kita harus melestarikan alam, kita harus menjaga kestabilan, kita harus beribadah, intinya belajar ibadah, kerja ibadah, ya, makan dan minum ibadah, sholat pun juga ibadah, puasa juga ibadah. Kalau niatnya ibadah lillahi ta'ala, maka segala sesuatu itu kita kerahkan karena lillah fillah, karena Allah Ta'ala. Karena apa? Kita tidak apa-apanya dibandingkan Allah yang maha kuasa, yang maha memiliki bumi dan langit. Baik, masukin nanti saya cuman sampai alat produksi pada manusia laki-laki, ya, karena sistematisnya waktunya mungkin agak terbatas, ya. Nah, di sini aja udah, saya minta 7 menit lagi. Untuk materi kali ini tentang alat reproduksi. Nah, diantaranya ada pada manusia adalah reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, epididymis, vas deferens, ya, uretera, penis, juga kelenjar seks. Di antaranya ada vesicalis minalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Saya agak sedikit cepet, ya. Nanti kalian kalau emang di kelas 12, ya, kalau masuk SMK lagi, masuk pelajaran IPA lagi, nanti pelajaran biologi akan lebih simpel, akan lebih dipelajarin lagi di dalamnya. Baik, ya. Untuk sebenarnya saya udah buat video ada 2 kali sih, cuman saya akan jelasin lagi. Yang paling penting kita mengetahui dulu, ya, bahwa semua yang bekerja untuk alat reproduksi laki-laki itu secara tidak langsung itu menghasilkan, ya, sperma untuk dikeluarkan melalui ureteral menuju ovum si ibu. Nah, yang ini yang saya bilang ada jutaan. Nah, di situ. Cuman untuk salah satunya organ-organ yang mempengaruhi. Nah, itu ada testis, ya. Testis, epididymis,